Kalau gue bilang susah ntar gak ada mau nikah lagi. Hey, welcome back to One, two, three. Chat with Rituan, dan juga Bibu Putri. yes. Jadi kita di sini kita mau ngobrol-ngobrol soal pernikahan, Parenting sama dan relationship. Yes. Buat Dan yang mau tanya-tanya bisa langsung lah, atau mau sharing-sharing tulis di kolom komentar atau nggak share kalau emang tahu lah nih si A lagi bingung nih soal ini nih, kalau menurut Bibu atau menurut Baba kayak gimana. karena menurut kita pembahasan ini akan selalu seru dan berfaedah juga ya. Mudah-mudahan melanggengkan hubungan, atau ada yang lagi mau retak-retak bisa romantis lagi Amin. gitu kan, atau bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga sih, sama dari kita yang udah ngalamin atau buat kalian mau siap-siap gitu. Jawabannya mudah tapi susah. Ngomongnya nikah ya, nikah itu mudah gitu. Tapi ada tahapan susah dulu yang harus dilewatin. Ibarat kata kalau buat gua ngasih analogi, buat anak SD kelas 1 mungkin 1 tambah 1 susah, tapi kalau begitu udah naik kelas itu jadi kancil. Jadi tambah bisa seiring Iya. waktu gitu ya. Iya, pada tahapan awalnya gitu Kak. Jadi anak SD ngelihat, ih 1 tambah 1 gampang. Pas dikerjain, kok susah sih. Tapi kok udah bisa, ya udah tinggal dijalanin aja, repeating gitu. Kalau buat aku sih sebenarnya karena aku udah sedikit belajar gitu ya, kayaknya sebenarnya tuh mudah, asal satu kita dapat hidayah gitu, bahwa ternyata sebagai seorang istri tuh takzim sama suami itu dapat pahalanya itu besar gitu ya, dapat pahala surga. Terus kalau kita juga dapat hidayah, segala pekerjaan rumah, ngurusin anak yang berat-berat sekalipun gitu, rasanya tuh akan jadi mudah kalau ternyata lelahnya tuh jadi lilah gitu. Iya. Kesannya gitu, maksudnya kalau tahu ilmunya dan bisa ngamalinnya sebenarnya mudah, tapi ya terkadang kita tuh cara-caranya kita tuh salah, sehingga akhirnya kita ngerasa amanah ini tuh jadi beban gitu loh, dan itu baru biasanya orang jadi sering aduh nikah tuh susah gitu ya, padahal sebenarnya bisa juga mudah kok gitu. Ngertiin gue juga susah sebenarnya, tapi karena Bibu udah terbiasa, udah ngerti selahnya, ya udah. Ya benar, jadi kalau misalnya ditanya nikah itu mudah atau susah, susah-susah mudah, mudah-mudah susah sih gitu. Jadi Bukan mudah-mudahan susah ya. iya, pokoknya harus berani jalan aja, karena ada kok. Maksudnya dan itu bisa mudah juga, walaupun memang mempertanggungjawabkan komitmennya. Jadi mudah atau susah? Mudah deh. Mudah. Kamu susah ya? Mudah. Mudah juga. Mudah. Mudah. Kalau gue bilang susah ntar gak ada mau nikah lagi. Ada pasti. Ada sih aku juga. Ya ibarat kata sebelum ketemu bos atau ketemu calon bos aja, kita memantaskan diri, apalagi ketemu sama calon jodoh yang bakal seumur hidup sih. Iya. Iya dong. Kayak gua kepinginnya punya istri yang pandai agamanya. Ya masa gue bodoh agamanya. Apa yang gue punya pada saat itu gue coba belajar lebih lanjut gitu, gue coba tingkatkan dan minta sama yang punya jodoh gue, ya Allah tolong kasih gue yang bisa membuat gue maksimal. Jadi belum tentu nih ya gue dapet jodoh yang maunya yang pintar agamanya, cuman karena fasenya dia udah terlanjur pintar duluan, Nggak ketemu juga. Jadi ya udah sama-sama belajar, ketemunya sama-sama belajar. Ingat, jodoh itu adalah cerminanmu. Jadi pantaskan dirimu, perbaiki dirimu sebaik-baiknya supaya dapat jodoh yang sebaik-baiknya juga. Itu menurut gua. Kalau menurut aku, apa ya tadi pertanyaannya? Ada apa namanya memantaskan Oh, diri iya, nggak? iya, Kamu benar. memantaskan diri nggak sih? Iya. Iya sih, ternyata tanpa aku sadari itu dulu aku akhirnya jadi putri yang agak beda gitu. Pada saat aku berpikir kayak, wah gila, umur gue udah segini, udah deh gue mau serius deh, gue mau cari yang bener deh gitu, cari imam, cari pantulan cerminan gue juga yang bener deh. Wah berarti gue harus ada shifting juga nih dari gue yang sebelumnya. Ada banget sih, dulu tuh aku kayak
ada banget masanya kayak suka banget nonton konser misalnya gitu, atau terus kayak banyak hal lah gitu gaya hidup aku. Terus aku berpikir akhirnya magnet yang ke aku tuh jadi yang serupa, tapi begitu aku pikir-pikir ini seru tapi kayaknya sesaat kalau misalnya ntar dibawa ke pernikahan kayaknya bukan ini deh kriteria. Jadi pada saat aku udah mulai sadar, aku nyarinya tuh imam keluarga, pengennya cari yang bisa menuntun, carinya yang bisa ngeredam emosi aku, yang bisa banyak nasehatin, gandeng aku ke hal yang lebih baik. Ya aku juga berusaha untuk ngilangin kebiasaan-kebiasaan aku yang kurang baik, yang buruk atau yang kurang berfaedah, yang akhirnya membuat aku jadi jauh sama jodoh aku, karena aku jadinya di lingkungan yang menurut aku nggak kondusif untuk cari jodoh di situ gitu. Di disclaimer ya, jadi belum tentu semua orang itu berharapnya dapat jodoh yang kayak gue kayak ngarepin kayak Putri kayak ngarepin kayak gue. Ada juga yang nggak ada masalah tuh dapat jodoh yang suka nonton konser. Karena siapa tahu dengan konser juga justru akan lebih mendekatkan mereka berdua Benar. dan lain sebagainya. Karena kebetulan ya emang dia nonton konser, gue nyanyi fals, kasihan gitu kalau nonton konser sing-along terus sakit kupingnya dia. Iya, makanya gue bilang kalau di dunia gue yang sebelumnya gue kayaknya nggak akan ketemu dia gitu. Tapi karena tiba-tiba gue mencari sosok imam gitu yang menurut gue itu yang harus jadi nilai plus. Kayak percuma plus yang lain suka ini itu tapi ternyata yang utamanya tuh enggak gitu. Jadi ya sih pasti ada, dan itu menurut aku ya fase yang penting banget pada saat kita mencari jati diri dan mencari jodoh kita gitu, yaitu fase dimana kita memantaskan diri itu tadi, elevate jadi lebih baik dulu sebelum kita memutuskan untuk punya hubungan dengan seseorang, karena itu akan mempengaruhi kualitas hubungan kedepannya. Amin. Boring. Tapi emang bener sih, ini tuh sebenarnya banyak tahu mindsetnya anak-anak muda gitu. Which is aku pun pernah kayak gini, wah gue kan 7 bersaudara, lihat kakak-kakak gue gitu nikah, kok yang tadinya suka naik gunung, suka adventurean, suka beli sepeda, terus suka pokoknya liburan, tiba-tiba begitu punya anak jadi kayak wah hidupnya berkutat sama keluarga banget nih dan lain-lain. Apakah dia jadi less boring? Aku sih mikirnya kayak gini, wah nikah tuh berarti udah deh lo udah harus siap melepaskan kesenangan dan menjadi individu dan karakter yang boring. Tapi memang kan. Hah? Ya, tapi memang ada penyesuaian. Oh iya, tapi ternyata kita tuh nggak bisa ngelihat cuman berhenti sampai di situ ya kan, bahwa ternyata itu bukan boring sih, tapi merupakan kayak pengorbanan yang nantinya menciptakan kesenangan yang lebih kali lipat. Kalau yang gue rasain sih nih, yang gue nggak tahu orang lain gimana, nggak mungkin konsisten gitu dari bayi suka bubur sampai dengan tua mungkin akan suka bubur lagi gitu. Cuman kan di tengah-tengah tuh ada yang gue suka nasi goreng, gue suka gue suka apa gitu. Pasti akan ada perubahan ya. Begitupun dari lajang ke pernikahan gitu. Di pas lajang lu suka naik gunung, pas lagi nikah ya bukan berarti nggak suka naik gunung lagi, tapi wah ini gue lebih suka ngeliat istri gue nih, ngerayu aja dulu sayang. Ada prioritas ada akan gugur, akan berubah dengan sendirinya gitu. Saran nih, ya memang terlihat membosankan, tapi kalau memang boleh kasih saran, sebelum menikah puas-puasin diri deh. Lu kira-kira ini ntar kalau udah nikah gue nggak bisa naik gunung lagi, sikat dulu, tapi ditaker ya. Nah jangan dipentokin banget, maksudnya wah kira-kira nggak bakal kesampean Seven Summit tapi udah umur segini maksain Seven Summit nggak nikah malah keenakan. Karena yang namanya nafsu itu, kepuasan itu nggak ada ujungnya biasanya gitu. Ada ukurannya, takarannya, bismillah, pokoknya jangan sampai nyesal. Gue nih abis nikah, gue dulu suka banget main game, bisa nginep 3 hari 3 malam di rental buat main game doang. Setelah nikah boro main Mobile Legends, segame aja kudu minta izin dulu sama istri gue biar nggak AFK kan, bapak izin main game dulu ya gitu. Ya kalau dilihat dari sudut pandang orang yang belum nikah, kok lo nggak asik banget sih. Tapi dari sudut pandang dari gue setelah main game gue main sama anak gue, men. Mobile Legends nggak akan bisa ngerawat gue pas gue tua nanti. Gitu. Gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue. Gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main sama anak gue, gue main sama istri gue, gue main
Gue udah ngeliatnya udah kayak gitu. Dan ada sisi ininya juga sih, bahwa mereka memang memegang peranan yang jauh lebih penting gitu. Maksudnya mereka ada amanah anak, terutama yang udah menikah gitu ya, dan memang punya keturunan. Ya mereka harus menjaga, karena children do gitu. Apa yang anak-anak lihat itu yang anak-anak lakukan. Jadi memang sebagai orang tua bukannya boring, tapi kita memang harus menata fundamental di awal-awal tuh ya serius banget nih gitu. Maksudnya hal-hal yang di koridor yang baik dan benar. Makanya buat sebagian orang kok jadinya boring, padahal ya karena kita memang lagi ada goals untuk menciptakan generasi berikutnya gitu, yang pastinya ya harus serius. Oh sih, alhamdulillah. Jadi itu tadi ngomongin masalah nikah itu mudah, ya. Susah itu ada di otak kita. Jalanin aja gitu. Kalau memang ada kesulitan, itu bagian dari pahala kita. Ya. Buat teman-teman yang udah punya mau niatan nikah, segerain nih. Kalau emang masih bingung kenapa, coba tanya-tanya deh di kolom komentar. Kalau emang ini kira-kira, wah nih temen gue udah mau nikah nih, cuman dia bilang pernikahan membosankan, lo kasih deh video ini, lo share video ini. Benar, dan intinya adalah lihat lebih dalam, karena bisa jadi di balik kebosanan itu nanti tuh memetik buah yang Masya Allah ya, kayak bisa main sama anak-anak. Itu kesenangan yang mungkin kamu nggak sempet lihat pada saat kamu ngejudge pernikahan itu bakal bosan gitu. Yap sih. Oke, kita udahan dulu deh nih. Ntar kalau mau ada tanya-tanya lagi atau Anda mau sharing soal apaan, monggo tulis di kolom komentar ya. Oke, kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.